Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Maharani Putri dengan NIM 07011282328055 dari kelas B atau L2 Indralaya. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai RPS 2 pada mata kuliah Keuangan Publik dengan dosen pengampu Ibu Alvina Septiani, SAP MSI. Pada RPS 3 mengenai mata kuliah Keuangan Publik, ini mengenai tentang barang publik, di mana pada barang publik ini terdapat topik pembahasannya. Yang pertama ada pengertian barang publik, yang kedua ada eksternalitas barang publik, yang ketiga pengertian barang publik, dan yang terakhir perbedaan administrasi keuangan publik dengan administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah tangga dengan prinsip pengelolaan sumber daya sektor publik dan mode pengelolaan sumber daya. Masuk ke dalam materi yang pertama mengenai pengertian dari barang publik. Secara umum, barang publik bisa dipahami sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Definisi barang publik yang paling umum menekankan pada dua atribut yang kelihatannya menjadi karakteristik dari banyak barang yang diproduksi pemerintah yang bersifat non-eksklusif dan non-frivolous. Klasifikasi barang publik dapat dibedakan menjadi dua kategori utama berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama ada barang publik murni atau pure public goods, yaitu barang yang memiliki sifat non-rivalitas dan non-eksklusivitas secara penuh. Dan yang kedua, barang publik tidak murni atau impure public goods, barang yang pada dasarnya memiliki sifat non-rivalitas dan non-eksklusivitas, tetapi dalam kondisi tertentu dapat mengalami rivalitas karena penggunaannya yang berlebihan. Terdapat juga pengertian barang publik menurut para ahli. Yang pertama ada dari Guritno Mangkusubroto yang menyebutkan bahwa barang publik atau public goods adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Yang kedua ada dari Idris tahun 2008 yang menyebutkan bahwa barang publik merupakan barang yang dapat dinikmati kegunaannya tanpa adanya batasan atas penggunaannya dan sebisa mungkin seseorang tidak mengeluarkan biaya sedikitpun untuk mendapatkan barang tersebut. Yang ketiga ada dari Bowen, di mana barang publik adalah barang yang tidak dapat dikecualikan sehingga tidak ada yang dapat dihindari dari manfaatnya. Selanjutnya yaitu eksternalitas barang publik, di mana eksternalitas dalam konteks barang publik merujuk pada dampak yang terjadi pada pihak ketiga akibat penggunaan atau pengelolaan barang publik tanpa adanya kompensasi yang jelas dari pihak yang memberikan dampak tersebut. Eksternalitas barang publik melibatkan dampak negatif dan positif yang tidak tercermin dalam harga pasar dan yang mempengaruhi kesejahteraan pihak yang tidak terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya. Yang pertama ada konsepsi non-rivalia, di mana non-rivalia mengekspresikan bahwa sebuah barang dapat dikonsumsi secara bersamaan atau waktu dan tempat yang sama oleh beberapa pihak tanpa mengurangi atau menghilangkan jumlah yang tersedia untuk dikonsumsi bagi pihak lainnya. Itu adalah menurut Cohen tahun 1992. Yang kedua ada non-excludability. Tidak ada batasan atau pelarangan untuk membatasi orang lain dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa meskipun mereka tidak membayar sesuatu apapun dalam mengonsumsi barang tersebut. Materi yang selanjutnya itu perbedaan administrasi keuangan publik dengan administrasi lembaga swasta atau rumah tangga. Yang pertama ada dari tujuan pengelolaan keuangan, di mana administrasi keuangan publik bertujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum dan memastikan kesejahteraan publik. Sedangkan administrasi lembaga swasta atau rumah tangga bertujuan untuk mencapai keuntungan atau kesejahteraan individu atau organisasi. Perbedaan yang kedua terdapat pada sumber pendanaan, di mana administrasi keuangan publik pendanaannya utamanya itu berasal dari pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya yang bersifat publik. Sedangkan pendanaan untuk administrasi keuangan atau lembaga swasta atau rumah tangga berasal dari usaha, investasi, pribadi, atau pinjaman. Perbedaan yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan, di mana administrasi keuangan publik dikelola secara ketat dengan regulasi yang mengatur transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana publik, sedangkan administrasi keuangan lembaga swasta atau rumah sakit lebih fleksibel dalam pengelolaan dengan fokus pada efisien dan hasil finansial. Baik, ini adalah kesimpulan dari materi mengenai barang publik, bahwa barang publik memiliki dua karakteristik utama, yaitu non-rivalitas dan non-eksklusivitas. Karakteristik ini menjadikan barang publik sebagai elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks barang publik, eksternalitas yang tidak habis seperti polusi menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan menjadi kunci dalam pengelolaan barang publik. Dalam konteks perbedaan antara administrasi keuangan publik dan lembaga swasta, penting untuk menyesuaikan pendekatan dan mekanisme pengelolaan dengan tujuan masing-masing. Ini adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk materi tentang barang publik ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.